Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun, oh gini, cuma ngingetin di awal ya. Ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoskop. Oke, gue bacain berdasarkan 12 zodiak ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke, check it out. Hai Sats, Sagittarius, welcome to my channel. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya buat kalian juga ya. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel ini ya, gue saranin untuk nonton 12 rumah playlist gue tentang 12 rumah astrologi ya, cek. Karena gue setiap bulannya selalu buka 12 kartu yang mewakili, yang merepresentasikan 12 rumah astrologi. Apa sih itu 12 rumah astrologi? Ya kan? Yang jelas itu untuk melihat perubahan energi-energi semesta yang ada, itu dampaknya apa buat kalian gitu. Ya. Energi-energi yang tidak terlihat itu sangat berdampak untuk setiap insan. Aduh, bahasanya gue enggak. Langsung aja ya, Lenormand. Apa yang terjadi pada Sagittarius di bulan Juni? Hearts, 2 hearts, magnifying glass, destiny, star, wow, under the deck, clouds, wow, gue langsung puyeng. Center bacaan kalian, magnifying glass, zoom. Ini energi ya, Jupiter. Jupiter ada di Aries ya. Buat Sagittarius itu ada di masalah anak, mungkin masalah romance, masalah masa kecil kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang kreativitas kalian, bagaimana kalian having fun. Aries ada di situ, ada di rumah kelima buat kalian, dan ini energi Jupiter ya. Dan Jupiter itu ruler planetnya Sagittarius. Artinya dengan Jupiter, zoom kaca pembesar ini ya, ada di situ. Ya, masalah romans kalian itu akan diperlihatkan secara jelas, kreativitas kalian akan diperlihatkan secara jelas, dibesar-besarin mungkin, supaya kalian bisa melihat lebih detail gitu. Kalau ada love affairs juga akan jelas ya. Juga tentang project atau bisnis yang kalian ingin mulai, atau masa kecil kalian juga jadi lebih jelas terlihat buat kalian, atau tentang anak-anak juga ya. Untuk apa sih gitu Jupiter membesar-besarkan itu semua? Atau bagaimana kalian having fun itu
ya mungkin kalian diminta untuk lebih having fun ya. Yang jelas kalian dikasih kesempatan untuk secara euforia, euforia. Karena rumah kelima tuh tentang yang menyenangkan gitu. Jupiter ada di situ. Supaya kalian lebih bisa melihat dan merasakan inti dari semuanya itu. Nggak tahu kalau kalian emang suka bersenang-senang gitu, berfoya-foya atau apapun lah ya, itu akan dibikin sampai kalian bisa lebih merasa arti dari semuanya itu untuk apa. Kartu kedua Hearts, karena memang itu tentang ekspresi diri ya, kreativitas itu juga, kita makhluk kreatif ya, itu adalah termasuk hati kalian sendiri, ego kalian sendiri juga. Itu akan membawa ke destiny kalian, takdir kalian. Artinya kalian akan, jadi Jupiter di situ itu sebenarnya kasih penjelasan buat kalian untuk lebih fokus pada apa yang kalian jiwai, untuk apa yang kalian senangi, bukan fokus pada beban. Jadi kalian juga bisa lebih tahu arahnya gitu loh. Takdir kalian sendiri itu arahnya ya tentang segala hal itu emang harus bisa kita nikmatin gitu loh. Nah, untuk bisa melihat takdir kita harus bisa melihat apa sih yang kita nikmatin bener-bener. Karena apapun yang kita nikmatin itu ya, yang memang itu udah hati kita gitu ya, itu pasti akan mengikat gitu loh, pasti akan mengikat. Akan memberi arah gitu loh. Ini kok juga semacam kompas ya. Anyway, alam bawah sadar kalian nggak jelas. Clouds, ada ketidakjelasan. Gini ya, kalau emang kalian suka minum, kenapa nggak bikin bisnis tentang minuman? Sekalian aja gitu. Suka minum kan, ya udah dibikin positifnya gimana? Contoh itu yang akan terjadi lah buat Sagittarius. Kita langsung ke Lucky Tarot, tarotnya gue 12 kartu ya, yang mewakili 12 rumah astrologi, 12 zodiak. Jadi kalau ini bumi ya, itu ada kayak ikat pinggang ya, yang mengelilingi itu adalah ikat pinggang itu, tali itu zodiak tuh ya kan, rasi bintang ya kan, ada bintang-bintang. Nah, planet-planet itu ya kan, lingkaran itu kan 360 derajat ya, 360 derajat 360 derajat dibagi 12 zodiak ya, itu jadi 30 derajat per zodiak, terjadilah 12 rumah astrologi. Oke. Planet-planet itu bergerak di pattern-patternnya, pergerakannya itu yang mengitari itu. Karena ngelihatnya kita pakai astrologi ya, planet maksudnya matahari, bulan ya,
matahari, bulan itu termasuk planet. Dan melihatnya astrologi itu, planet-planet itu yang mengitari bumi, karena bumi itu adalah pusatnya. Jadi 12 rumah astrologi ya. Kalau belum terbiasa nonton channel ini, coba nonton 12 rumah astrologi playlist ya. Anyway, apa yang Sagittarius perlu ketahui? Dengan perubahan energi semesta yang ada di bulan Juni, dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Sagittarius. The World, rumah pertama. Rumah kedua Strength. Rumah ketiga Temperance. Rumah keempat Death. Rumah kelima Judgment. Rumah keenam The Lovers. Rumah ketujuh The Tower. Rumah ke-8 The Empress. Rumah ke-9 The Chariot. Rumah ke-10 The Wheel of Fortune. Rumah ke-11 High Priestess. Rumah ke-12 The Sun. Okay. 12 kartu, 12 rumah astrologi. Dengan rumah pertama, karena gue lagi bacain Sagittarius, rumah pertama adalah Sagittarius. Oke. Okay. Under the deck, the Hierophant. Oke, untuk sebelum gue masuk ke energi bulan Juni, gue pingin flashback ke energi akhir bulan Mei supaya masuknya bisa enak gitu kan ya. Juga buat kalian kenapa sih gini, kenapa sih gitu, kenapa kita ngerasain gini. Oke. Anyway, kita masih ada di tengah-tengah Merkuri retrograde ya. Dan bulan Mei itu kan kita juga baru melewati gerhana bulan di Scorpio dan gerhana matahari di akhir bulan sebelum Mei apa sih? April. Ya. Jadi ingat ya, siklus gerhana itu, gerhana matahari dan gerhana bulan itu dampaknya 6 bulan. Kalau kalian baru saja melewati ya di bulan Mei ini kok kayaknya berat banget sih gitu ya, atau mungkin kebalikannya ya. Yang jelas untuk kebanyakan orang bulan Mei ini sangat hebat ya, sangat hebat dampaknya. Jadi gue cuma ngingetin nanti bulan November ada lagi tuh gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Kalau kemarin gerhana matahari di Taurus dan gerhana bulan di Scorpio, nanti bulan November itu gerhana mataharinya di Scorpio, gerhana bulannya di Taurus. Itu siklus kita dibolak-balikin ya. 6 bulan bagaimana kita berproses dalam melepaskan karma lama dan karma baru untuk memulai karma baru. Itu arti dari siklus gerhana. Anyway, kita juga masih masuk ke Merkuri retrograde ya. Kalau kemarin mungkin ada yang ngerasain punya masalah dengan gadget, elektronik, ya, travel, entah itu mobil, motor gitu, ada delay segala macam. Masalah miskomunikasi yang sangat-sangat tidak terucapkan gitu kan. Terus masalah kontrak, deal ke-delay terus gitu ya. Karena Merkuri retrograde ya. Di Gemini tanggal 22 tanggal 22 ngawur. Tanggal 10 dari tanggal 10 bulan Mei kemarin ya. Cuman tanggal 22, tanggal 21 Sun ya, matahari masuk ke Gemini.
dan dia bersamaan dengan Merkuri yang retrograde di Gemini. Double kan energinya karena Merkuri itu rulernya Gemini ya. Jadi dia di rumahnya tuh dia double. Dan itu retrograde. Jadi kita diminta untuk mikirin lagi tuh semua ya. Memori-memori ya. Merevisi semua. Kenceng banget energinya untuk kita nggak mungkin ada apa namanya orang-orang lama yang udah hilang terus tiba-tiba nongol lagi ya kan, bahkan mantan ya kan tiba-tiba nongol lagi, itu sangat mungkin gitu. Nah tanggal 22 dia masuk ke Taurus retrograde, jadi dia mundur ke Taurus buat Sagittarius itu ada di di kesehari-harian ya. Di rumahnya Taurus kalian ada the lovers di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu tentang kesehatan, tentang kesehari-harian, rutinitas kalian, bagaimana servis kalian kepada orang lain ya, bagaimana kalian memperlakukan kepada orang lain, bagaimana kalian berorganisasi. Kalian dapat the lovers, ini energinya Gemini. Kalian melakukan gebrakan-gebrakan mungkin ya, karena di rumahnya Gemini, ini energinya Gemini. Di rumahnya Gemini itu di rumah relationship, entah itu partnership, entah itu profesional atau personal, atau bahkan interpersonal dengan diri kalian sendiri ya. Kalian dapat the Tower. Energi Mars. Ada hal yang shocking, entah kalian nge-shock ya kan, atau kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan yang sifatnya mengagetkan orang lainnya, mengagetkan gitu. Ada kejadian-kejadian yang mengagetkan kalian, mungkin nggak kalian sendiri tapi mungkin orang-orang terdekat kalian ya. Energi Mars akhir Mei itu ada di Aries. Dia tanggal 24 masuk ke Aries, tapi sebelum itu ada di Pisces. Wow. Di rumahnya Pisces, buat kalian tuh di rumah keempat. Home, family, tradisi, stabilitas emosional kalian ya. Kalian dapat death, sesuatu yang kalian harus tinggalkan. Menuju kebebasan. Oke. Dan ini energi Scorpio. Dan kemarin gerhana bulan di Scorpio kan ya, gerhana bulan di Scorpio itu ada matahari ya, the sun. Rumah Scorpio itu ada di rumah ke-12 buat kalian. Karma, ending, closure, limiting beliefs, sleeping pattern kalian ya, kebiasaan tidur kalian, tentang segala hal sifatnya tersembunyi, rahasia. Akan ada terang di situ. Bukan akan ada terang di situ. Kenapa istilahnya mungkin kalian mulai sadar akan alam bawah sadar kalian sendiri ya. Segala hal-hal yang sifatnya kalian rahasiakan atau orang lain rahasiakan dari kalian ya. Misteri-misteri itu terungkap. Kenapa kejadiannya sama gue kayak gini terus gitu kan ya, kalian akan mengetahuinya gitu. By the way, Sun di Gemini ya. Sun di Gemini ini energinya the sun.
Matahari ada di Gemini ya nih. Matahari di Gemini. Gemini buat kalian tuh di relationship, balik lagi kan ke hal-hal yang nge-shock. Tentang salah penilaian di masa lalu mungkin, tentang yang menurut kalian fun ternyata nggak fun, ya kan? Saji. Dan tanggal 22 dia retrograde masuk ke udah ya tadi ya, retrograde masuk ke Taurus ya. Kalian diminta untuk bercermin dengan energi di Taurus, karena Taurus itu kan tentang nilai, bagaimana kalian menilai ya. Salah penilaian, bagaimana kalian memvalue, memberi nilai pada hal-hal yang buat kalian berharga ya. Dan bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri ya, dalam kesehari-harian kalian ya. Entah itu pekerjaan, entah itu komitmen kalian sendiri, karena ini belum ada Taurus. Taurus tuh Merkuri, jadi persepsi kalian tentang komitmen, persepsi kalian tentang relationship, persepsi kalian tentang money, tentang bagaimana kalian menilai, tentang apa yang bernilai atau berharga buat kalian. Kalian diminta untuk merevaluasi semua itu ya. Dan bagaimana kalian memperlakukan apapun yang memang bernilai atau berharga buat kalian di dalam kesehari-harian, dan itu juga mempengaruhi kesehatan kalian sendiri. Oke. Dan di tanggal 24 Mei kan dia masuk ke Aries ya, Mars ya. Dia konjang dengan Jupiter. Jupiter di Aries. Kaca pembesar tadi ya, magnifying glass. Salah penilaian terhadap bagaimana kita bersenang-senang mungkin, atau kreativitas kita sendiri, tentang segala project, tentang anak-anak, atau masa kecil kita. Ouch. Dan Venus masuk ke Taurus. Kalian lebih bersama dengan Merkuri ya, retrograde. Kalian lebih mulai menghargai, menilai diri kalian sendiri, memberi value pada diri kalian sendiri. Kalian mulai bercermin seperti gambarnya ya. Oke. Dan tanggal 30 New Moon di Gemini. New Moon di Gemini. Sesuatu yang shocking, memulai sesuatu yang baru yang mungkin agak nge-shock buat orang-orang sekitar kalian, atau ya buat kalian sendiri yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kalian. Ada kejadian yang mengagetkan buat kalian di ini masalah partnership, relationship,
Entah itu karena kalian mendapatkan pencerahan tentang diri kalian sendiri, tentang interpersonal, hubungan kalian dengan diri kalian sendiri. Entah itu juga dengan orang lain, karena kalian setelah kalian mengaca, bercermin. Ouch. Wow. Deep banget ya. Dalam banget, Sats. Oke. Di bulan Juni, ya, di bulan Juni tanggal 3, Merkuri direct di Taurus. Ya, kalian mulai lebih memvalue diri kalian sendiri, lebih mencintai diri kalian sendiri, lebih menghargai diri kalian sendiri sebagaimana kalian adanya mungkin ya. Karena Merkuri direct itu juga di Taurus ya, di dalam keseharian kalian. Tanggal 4, Saturn retrograde di Aquarius. Aquarius buat Sagittarius itu ada di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang edukasi, wawasan, pengalaman, pengetahuan, komunikasi dengan lingkungan terdekat, ya. Edukasi, pengalaman dari yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini, ya. Juga termasuk higher education. Kalian dapat di rumahnya Merkuri, originalnya rumah Merkuri itu di rumah ketiga, ya. Itu kalian dapat temperance, energi kalian sendiri, ya. Kalian mencoba untuk healing, menanggalkan sejenak kebiasaan-kebiasaan kalian, keyakinan-keyakinan lama kalian, ya, untuk mencari yang sejatinya kebebasan, yang sejatinya diri kalian sendiri. Ini di rumahnya Aquarius ya. Saturn retrograde di sini. Dan ini energi Sagittarius. Di rumahnya Sagittarius ada apa? The World. Energi Saturn. Di Aquarius. Dan ini emang energinya Aquarius. Saturn itu memang ruler planetnya Aquarius secara tradisional. Secara modern ruler planetnya Aquarius itu adalah Uranus, ya. Nah, Uranus itu ada di Taurus. North Nodes takdir, maksudnya fokus ke depan kita selama 2 tahun ke depan itu adalah lagi North Nodes itu, ya, ada di Taurus. Uranus ada di Taurus. Uranus itu planet sejatinya, keunikan kita, rebellion. Sejatinya diri kita, keunikan diri kita itu lagi ada di Taurus, dan fokus kita juga ke depannya selama 2 tahun itu ada di Taurus. Rumah Taurus itu di keseharian buat kalian Sats. Kalian diminta untuk lebih mencintai diri kalian sendiri dan memvalue diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk bercermin dan lebih menghargai, menerima apa adanya diri kalian. Nah, secara Saturn retrograde ya tanggal 4. Retrograde lagi-lagi adalah energinya merevaluasi, merevisi semua ikatan-ikatan kita, peraturan-peraturan yang membatasi diri kita, keyakinan-keyakinan kita sendiri yang selama ini membatasi kita dalam bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian. Oke. Tanggal 13 Merkuri kembali ke Gemini. Shock moment.
kalian akan mulai menunjukkan, ya, mengambil sikap sebagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Tentang segala judgement, salah penilaian di masa lalu mungkin, ya. Karena Gemini udah direct, tapi dia masih di bawah bayang-bayang retrograde, ya, sampai tanggal 15 pertengahan Juni, ya. Jadi dan di Gemini, secara dia balik ke Gemini, dia balik ke rumahnya, ya. Itu energinya double, ya. Jadi persepsi dan mindset kalian lagi puncak-puncaknya, on point gitu loh. Istilahnya kalian lebih punya banyak ide, lebih punya kreativitas, ya. Tapi gue cuma ngingetin, jangan gunakan kreativitas itu ke bentuk yang negatif. Untuk segala hal yang belum terjadi, semuanya itu netral adanya. Kalau belum terjadi, lebih baik mikirnya positif sih gitu. Tapi juga jangan positif, malah ntar halu. Netral aja, ya. Kalau negatif ntar jadinya parno juga, gitu kan. Tanggal 14 purnama di Sagittarius. Purnama itu, bulan purnama itu selalu, ya, bulan penuh full moon itu selalu konotasinya dengan ending, ya. Dan karena ini di Sagittarius, ya itu di rumah pertama kalian. Rumah pertama itu tentang apa sih? Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ke luar, ke publik. Ending konotasinya kalau gerhana apa, bulan purnama, ya. Dan bulan purnama itu nggak hari itu bulan purnama terus kejadian, enggak. Setiap itu ada prosesnya kan, gitu. Energinya itu bisa berlangsung 2 minggu, 3 minggu, gitu. Jadi karena ini jatuh di rumah pertama kalian, Sats, ya. Rumah pertama itu bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian atau citra diri kalian sendiri, yang tentang Saturn tadi yang mengikat tadi, kayaknya ada ending, ya, ada yang kalian akhiri tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian selama ini. Dan tanggal 16 North Nodes konjang Venus, nah, di Taurus. North Nodes di Taurus, Venus di Taurus, ya. Jadi dia ada Venus, North Nodes, Uranus, ya, di Taurus semua tuh. Memang takdir gitu, udah destiny, udah takdirnya untuk kalian bisa melihat itu semua. Hati kalian sendiri bercermin. Tanggal 21 Matahari meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Nah, Cancer itu ada di rumah ke-8 buat Sagittarius. Rumah ke-8 itu tentang segala hal yang sifatnya milik bersama atau kebersamaan. Entah itu properti, warisan, finansial, atau tentang joint venture, tax, bahkan ideologi juga tentang power, control, sex, intimacy. Itu rumah ke-8. Juga tentang mistis, occultism, segala hal yang tabu, itu rumah ke-8. Kalian dapat The Empress, energinya Venus. Venus di Taurus.
Kalian ingin memulai, kalian siap memulai sesuatu yang baru. Kalian siap berbagi mungkin ya. Kalian siap berbagi. Kalian siap berkolaborasi. Kalian siap membuka diri dan lebih percaya pada diri kalian sendiri. Lebih memberi value pada siapa diri kalian sebenarnya. Keren. Kalian siap melahirkan situasi atau suasana yang baru, keadaan yang baru. Ya, kalian siap berbagi yang jelas. Dengan energi di Empress, di tanggal 22 Venus masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Ya mungkin kalian akan membangun, ya memperbaiki atau menjalin new relationship, membangun, memperbaiki, memulai ya, partnership, relationship, bahkan dengan diri kalian sendiri ya, gebrakan-gebrakan baru. Dengan Venus di Gemini soalnya, Venus barengan sama si Merkuri ya, iya Venus sama Merkuri di situ. Jadi mungkin kalian lebih kreatif, menciptakan gebrakan-gebrakan baru. Keren. Terus tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces. Di Pisces buat Sagittarius itu rumah keempat, home, family, tradisi, stabilitas emosional. Lagi-lagi kalian dapat death. Sesuatu yang kalian harus tinggalkan untuk mendapatkan kebebasan. Suatu yang lama, yang sudah tidak sejalan lagi atau selaras dengan kalian akan tinggalkan. Entah itu tradisi, entah itu rumah tangga, atau properti, rumah, tempat tinggal. Yang jelas ya Neptune retrograde ya, itu artinya kalau retrograde-nya di Neptune itu energi agak-agak positif sih. Kalau retrograde itu biasanya merevisi ya. Jadi kalau Neptune kan biasanya tentang visi, tentang misi, tentang mimpi. Nah kalau direct Neptune itu kadang-kadang bikin kita halu dan ilusif, agak nggak ajak gitu loh, nggak grounded. Karena dia selalu beyond. Dan Neptune di rumahnya gitu, di Pisces. Energi double. Nah kalau retrograde dia akan membuka layer-layer, memberi pencerahan yang mana yang asli, mana yang ilusif gitu, kurang lebih. Nah Neptune retrograde itu sampai Desember. Jadi bukan di saat Neptune retrograde itu akan langsung kejadian dan kalian akan tahu, enggak, prosesnya lama. Mungkin ada yang cuman seminggu, setelah seminggu baru langsung kejadian gitu ya. Ada yang mungkin nanti baru Desember dapat kejelasan. Jadi tergantung kesadaran kalian sendiri tentang apa yang kalian harus tinggalkan. Dan New Moon di Cancer. Kalian balik lagi ke sini di Empress. Kalian siap membangun, membuka diri, menjalin kolaborasi, kerjasama, berbagi. Ya. Alam bawah sadar kalian, The Hierophant, energi Taurus. Hierophant ini kan tentang komitmen, institusi, keyakinan, ya, kepatuhan, tradisi, nilai-nilai. Di rumahnya Taurus kalian dapat The Lovers. Kalian minta bercermin. Dengan energi Mercury retrograde ini kayaknya itu sih.
Oke, langsung ke ini ya. Apa Wisdom of the Oracle, satu kartu aja. Saran untuk Sagittarius di bulan Juni. Petunjuknya dong untuk Sagittarius di bulan Juni. Satu kartu aja, please. Unfinished Symphony. Kelarin masalah yang belum kelar. Ini balik lagi ke tadi di awal bacaan ini ya, tentang siklus dari gerhana itu maksudnya apa? Melepas karma lama untuk membuat karma baru. Ini siklus gerhana ya, yang lagi-lagi energinya itu valid untuk 6 bulan, karena nanti bulan November ada lagi gerhana matahari dan gerhana bulan di Scorpio dan Taurus. Oke, udah segitu aja, semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Sampai ketemu lagi.